Jadi hari ini klien kami Bambang Tri ya terutama dan Gus Nur masih mendekam di penjara Surakarta 4 tahun. Nah, akibat ulah ini ada klausul yang oleh Bambang Tri diminta untuk ganti rugi. Nah itu nanti berapa kita lihat saja nanti di pengadilan. Mas terima bantuannya barangkali buat saya berguna bagi buat dimodalin buat dagang saya, Bu. Semoga Pak Jokowi panjang umur dan sehat walafiat. Yang kita gugat ini PMH, perbuatan melawan hukum. Dari perbuatan yang jelas-jelas melawan hukum dari seseorang yang bernama Joko Widodo. Siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka diwajibkan ganti rugi. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tahap pertama, waktu itu kita ke PN Jakarta Pusat, tapi ketika kita ajukan gugatan ke PN sedang berjalan, Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap, sehingga tidak bisa berproses yang sebaik-baiknya. Minimal 2 hal penting, saksi dan alat bukti susah untuk didapat karena klien kita di penjara. Tapi dilalahnya, atas izin Allah, Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap, maka beralihlah menjadi pidana. Nah, dengan pidana, kewajiban pembuktian ada pada polisi dan jaksa. Jadi polisi menyidik sedemikian rupa, bawa ke jaksa sampai bisa P21. Kalau sudah P21 berarti confirm dari jaksa masuk ke pengadilan. Nah, itu sudah terjadi di Pengadilan Negeri Surakarta. Kurang lebih 5 bulan kita sidang. 5 bulan itu melahirkan 30 orang saksi. Dari 30 orang saksi tidak satu pun saksi baik ahli maupun fakta, yaitu kepala sekolah, teman sekelas, ketua OSIS, dari SD, SMP, SMA-nya itu di Surakarta tidak ada yang pernah melihat ijazah aslinya Jokowi. Nah, termasuk para ahli. Ya, dia tidak juga diperlihatkan. Saya bertanya waktu di tingkat penyidikan gimana? Nggak pernah lihat. Nah, sekarang Anda di pengadilan, Anda berani bersaksi apa kalau memang tidak ada? Nah, itulah satu kondisi objektif. Perbuatan hukum yang seperti ini harus berakibat hukum gitu. Nah, akibat hukumnya sekarang kita masuk ke tahap ketiga, yaitu gugat balik atau gugat kembali yang waktu itu dicabut di PN Jakarta Pusat, kita masukin lagi. Tapi ditambah dengan UGM. Karena waktu yang pertama UGM tidak ada rektornya. Nah, rektornya dan bidang dekannya. Karena saya melihat di satu medsos bahwa UGM berani bersaksi ada aslinya. Tolong bawa. Pertanyaan seriusnya, kalau memang ada aslinya, kenapa tidak disampaikan waktu di Pengadilan Negeri Solo? Harusnya. Itu logikanya yang untuk membuktikan rakyat jadi percaya. Nah, sekarang baiklah, saya sebagai advokat dari tim pembela ulama dan aktivis bersama Damai Hari Lubis, bersama Azam Khan, bersama Arvid, bersama Johnson dan lain-lain yang ada di belakang ini, supaya bisa memberi kesempatan kepada Joko Widodo dengan hormat. Hadirlah gugatan kami ini untuk Anda memperlihatkan ijazah aslinya. Jika Anda sibuk karena Anda presiden, Anda bisa bikin surat kuasa, tunjuk lawyer yang Anda anggap handal. Mari kita berdiskusi, bertengkar pikiran kita, bertengkar fakta, data, mana yang memungkinkan. Kalau kita kalah, kita akui, tapi kita pengen lihat ijazah aslinya. Nah, kalau kalian tidak bisa memberikan ijazah aslinya, ya kalian harus juga merasa kalah dong. Dan juga mau mengundurkan diri, karena tidak layak seorang presiden tidak punya ijazah asli. Karena ini sebagai syarat untuk jadi capres, minimal ada ijazah SMA-nya. Nah, ini kita persoalannya adalah cacat proses. Jadi sampai hari ini KPU juga kita gugat, MPR, DPR juga kita gugat, Menteri Keuangan juga kita gugat, Menteri Seknek juga kita gugat karena dia pernah rektor UGM 2 kali, ya. Kemudian Menteri Pendidikan juga kita gugat, ya. Dan juga PN Solo ketuanya. Kenapa mau terima aja pengadilan, orang tidak punya ada alat bukti kok main terima aja. Dan orang sampai hari ini akibat hukumnya adalah Bambang Tri dan Gus Nur dipidana pertama 6 tahun, kita gugat banding diturunin jadi 4 tahun. Jadi hari ini klien kami Bambang Tri ya terutama dan Gus Nur masih mendekam di penjara Surakarta 4 tahun. Nah, akibat ulah ini ada klausul yang oleh Bambang Tri diminta untuk ganti rugi. Nah, itu nanti berapa
Kita lihat saja nanti di pengadilan. Mau asli mau palsu ijazahnya Pak Jokowi itu domainnya Bambang Tri. Apakah saya salah kalau punya keyakinan seperti itu? Saya melihat, memeriksa, meneliti, dan kelihatan saya adalah itu palsu. Nggak ada kaitannya dengan saya itu hanya ngundang narasumber. Isi konten di luar tanggung jawab saya. Baik salahnya itu ya Mas Bambang Tri itu yang mempertanggungjawabkan. Harusnya kalau mau ditangkap Mas Bambang Tri, jangan saya. Gak ada dong puasa semua orang kok. Saya punya istihad, Anda punya istihad. Oh, what's wrong? Saya gak punya niat menodai agama apa lagi sengaja. Saya bukan orang jahat. Udah itu intinya. Saya orang baik ya, punya keluarga baik-baik, bukan kriminal ya. Sumpahnya. Bagaimana itu disalahkan? Men, maaf, Anda jangan taklid buta sama saya. Saya juga tidak menuduh. Saya cuma menyatakan apa yang saya lihat itu benar.